Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajan. Pada video kali ini kita akan membahas soal HOTS PPG Prajabatan Matematika yang berkaitan dengan soal baris dan deret aritmatika. Nah, untuk teman-teman yang belum menonton video konsep dasar baris dan deret aritmatika, nanti dinonton dulu videonya. Videonya saya sematkan di atas ya teman-teman. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Jumlah 17 bilangan ganjil yang pertama sama dengan, nah bilangan ganjil yang pertama itu ada 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa nilai A-nya itu nilai A-nya sama dengan 1, kemudian nilai B. Nah, untuk mencari B itu rumusnya UN dikurangi UN min 1. Jadi sini UN-nya kita ambil U2, berarti U2 dikurangi U1. U2-nya adalah 3, U1-nya adalah 1, berarti bedanya adalah 2. Oke. Kemudian yang ditanyakan adalah jumlah 17 bilangan ganjil, berarti yang ditanyakan adalah deret aritmatikanya. Berarti rumus SN-nya itu SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. A ditambah UN. Maaf ya, ini agak jarak. Nah, kita ketahui UN-nya, berarti SN sama dengan N per 2. Di sini kan yang ditanyakan UN, sedangkan kita tidak tahu UN-nya berapa, berarti UN-nya kita ubah ya teman-teman. Berarti A ditambah rumus UN. UN itu rumusnya apa teman-teman? UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nanti kita ganti di sini A ditambah N min 1 dikali B. Berarti kita dapat N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Iya kan teman-teman? Oke. Nah, sekarang tinggal kita masukkan tadi teman-teman. Kita sudah dapatkan. Jadi tinggal kita masukkan S17 itu sama dengan 17 per 2 dikali 2 dikali A-nya berapa tadi? A-nya sama dengan 1 dikali 1 ditambah 17 dikurangi 1 dikali B. B-nya berapa? 2. Berarti 17 per 2 dikali 2 ditambah 16 dikali 2. Oke, saya lanjutkan ke sini ya teman-teman. Berarti S17 itu sama dengan 17 per 2 dikali 2 ditambah 32. Berarti sama dengan 17 per 2 sama dengan dikali 34. Oke, ini S17. Nah, 34 dibagi 2 itu dapatnya 17. Berarti 17 dikali 17 adalah 289. Berarti jumlah dari 17 bilangan ganjil yang pertama adalah 289. Kita cek opsinya 289 yaitu B. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut soal nomor 2. Diketahui deret aritmatika S12 150 dan S11 100. Berapakah U12? Nah, kita sudah dapat S-nya S12 itu sama dengan 150, kemudian S11 itu sama dengan 100. Yang ditanyakan adalah U12. Oke. Kemudian U12, berarti yang ditanyakan adalah U. Berarti rumus dari UN itu kita bisa pakai ini teman-teman. UN sama dengan SN dikurangi SN min 1. Oke ya, UN-nya kan 12, berarti U12 sama dengan S12 dikurangi S11. Berarti U12 sama dengan 150 dikurangi 100. Berarti U12 sama dengan 50. Oke, sekarang kita cek opsi di atas, ada yang 50, ada ya. Berarti jawabannya adalah D.
Nah, ini mudah kan teman-teman? Oke teman-teman, sebelum kita lanjut pada pembahasan soal nomor 3, saya mau mengingatkan kepada teman-teman bahwa untuk bisa mengerjakan atau untuk lebih paham dalam mengerjakan soal-soal HOTS, baris dan deret aritmatika, maka sebaiknya teman-teman memahami dulu konsep dasarnya. Nah, untuk video konsep dasarnya itu saya sudah upload di video sebelumnya, nanti linknya saya sematkan di atas ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut pembahasan soal nomor 3. Nah, di sini disampaikan bahwa jumlah n suku pertama deret aritmatika dinyatakan dengan rumus Sn sama dengan 5/2 n kuadrat ditambah 3/2n. Yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti yang ditanyakan adalah U10. Oke, maaf ya teman-teman, huruf saya agak tidak begitu rapi, tapi saya harap semoga konsepnya atau cara kerjanya bisa sampai kepada teman-teman dan teman-teman bisa memahami itu. Oke. Di sini sekarang kita sudah dapat rumus Sn-nya, maka sekarang kita cari dulu S1-nya. S1 itu sama dengan U1. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang sudah ada ini. Kemudian kita ganti n-nya dengan 1. Jadi 5/2 dikali 1 kuadrat ditambah 3/2 dikali 1. Itu dapatnya adalah 5/2 ditambah 3/2. Berarti 4 ya teman-teman. Berarti U1 itu sama dengan 4. Nah, U1 ini kan sama dengan A. Berarti kita sudah dapat nilai A sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari nilai B-nya. Nah, kita cari nilai B, maka kita harus mencari S2-nya teman-teman. S2 itu sama dengan 5/2. Kita masukkan yang ini lagi teman-teman. N-nya, masukkan yang ini. N-nya kita ganti dengan nilai 2. Berarti dikali 2 kuadrat ditambah 3/2 dikali 2. Berarti 5/2 ininya kita coret 1 ya. Berarti 5 kali 2 10 ditambah ini habis 3. Berarti S2-nya itu sama dengan 13. Nah, sekarang kita sudah dapat nih S2-nya sama dengan 13, A-nya sama dengan 4. Nah, sekarang kita cari beda. Nah, bagaimana cara cari bedanya? Nah, kita kan sudah dapat S2 nih teman-teman. Jadi, tinggal kita tulis Sn. Kita menggunakan rumus Sn-nya. Berarti Sn itu sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Nah, kenapa kita menggunakan rumus ini? Kita kembali lagi teman. Rumus Sn itu sama dengan n/2 dikali A ditambah UN. Nah, rumus UN itu kan sama dengan A ditambah n-1 dikali B. Jadi UN-nya ini itu kita ganti dengan n-1 dikali B. 2A ditambah 1 dikali B, sehingga kita dapat 2A ditambah n-1 kali B. Ini kayak kita kerjakan soal nomor 1 tadi ya teman-teman. Oke. Nah, jadi mari kita lanjut. Di sini Sn-nya kan S2, berarti S2-nya kita sudah dapat tadi. Saya lanjutkan ke sini. Nah, di sini kan Sn berarti S2 ya. S2 itu sama dengan n/2 dikali 2A ditambah n-1 dikali B. Oke, S2-nya tadi berapa teman-teman? S2-nya kan adalah 13. Berarti 13 sama dengan 2/2 dikali 2 dikali A-nya berapa tadi? A-nya 4. Berarti dikali 4 ditambah 2 dikurangi 1 dikali B. Berarti kita dapat 13 sama dengan 2-nya ini habis ya teman-teman. Berarti dikali 8 ditambah B. Berarti 13 dikurangi 8 sama dengan B. 13 kurang 8 itu 5 ya. 5 sama dengan B. Berarti kita dapat nilai B-nya sama dengan 5. Nah, tinggal kita masukkan ke U10-nya. Yang ditanyakan kan U10 ya teman-teman. Berarti U10 itu sama dengan rumus suku ke N tadi yang mana? Yang ini ya, rumus suku ke N. Oke, berarti A ditambah n-1 dikali B. Nah, A-nya berapa? A-nya 4. Berarti 4 ditambah 9 dikali 5, ya kan? Sama dengan 4 ditambah
45, berarti 49. Oke, kita cek opsi di atas, adakah yang opsinya 49? Ada, yaitu B. Jadi jawabannya adalah B. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Sekarang kita lanjut soal nomor 4. Tentukan rumus Sn jika diketahui baris aritmatika dengan rumus Un sama dengan 6n-2. Jadi di sini dia meminta kita untuk tentukan rumus Sn. Rumus Sn dengan rumus baris aritmatikanya adalah Un sama dengan 6n-2. Untuk menentukan rumus UN, maka kita harus tahu dulu U1 nya, U2 nya, dan U3 nya itu sama dengan berapa, dan seterusnya. Nah, itu dengan cara mensubstitusikan substitusi nilai N itu sama dengan 1, 2, atau 3. Untuk mencari nilai A, maka kita menggunakan U1 sama dengan, tinggal kita ganti N nya dengan 1, berarti 6 dikali 1 dikurangi 2, berarti U1 nya sama dengan 4. Nah, kita sudah dapat U1 nya sama dengan 4. Oke, itu sama dengan 4. Nah, kemudian U2 itu sama dengan 6 dikali 2 dikurangi 2, berarti 12, 10 berarti ya. Berarti U2 nya sama dengan 10. Oke. Nah, U1 dan U2 nya kita sudah dapat. Sekarang kita cari bedanya sama dengan U2 dikurangi U1, berarti berapa? 10 dikurangi 6, 10 dikurangi 4 ya teman-teman. U1 nya 4, berarti bedanya adalah 6. Oke, sekarang kita sudah dapat nih A nya sama dengan sama dengan 4. U1 itu kan sama dengan A ya. Kemudian bedanya sama dengan 6. Nah, tinggal kita substitusikan nilai A dan B ke dalam rumus Sn. Jadi rumus Sn nya itu Un sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, berarti N nya berapa? Ini kan ditentukan rumus ya, berarti N per 2 dikali 2 dikali A nya tadi berapa? 4 dikali 4 ditambah N-1 dikali 6. Oke, berarti N per 2 dikali 8 ditambah 6n-6. Oke, bisa ya teman-teman. Berarti N per 2 dikali 6n-2. 6n ditambah 2, tambah ya teman-teman. 8 dikurangi 6 itu 2 ya. Oke, kemudian ini saya lanjutkan ke atas ini ya teman-teman. Oke, jadi sekarang ini dikali, berarti 6n kuadrat per 2, oke, ditambah 2n per 2. Oke, kita dapat 3n kuadrat ditambah n. Berarti rumus Sn nya adalah 3n kuadrat ditambah n. Kita cek ke sini teman-teman, adakah tidak? Ada, yaitu opsi C. Berarti jawabannya adalah C. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau belum bisa dipahami, nanti kita diskusi di kolom komentar. Oke, sekarang soal nomor terakhir. Jika n suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 3n-17. Rumus suku ke n deret tersebut adalah, jadi yang dikasih itu rumus suku pertama dari suatu deret aritmatika, terus disuruh mencari rumus suku ke n deret tersebut. Oke, jadi begini teman-teman. Sn
Sn dari deret aritmatika ini kan Sn itu sama dengan N per 2 dikali 3N min 17. Sedangkan rumus dari Sn itu sendiri adalah, nah untuk menyamakan kan teman-teman, itu adalah biar bentuknya sama dengan ini, maka kita tulis N per 2 dikali A 2A ditambah N min 1 dikali B. Oke, berarti yang ini kan kita tetap tulis N per 2 dikali 3N min 17. Oke, kemudian yang ini N per 2 dikali 2A ditambah BN min B. Jadi bentuknya sama ya teman-teman dengan ini, biar bentuknya itu sama. Nah kemudian yang ini kita coret. Tadi menyisakan 3N min 17 sama dengan 2A ditambah BN min B. Nah bentuknya sudah sama nih teman-teman. Berarti kita lihat di sini, ininya kan sama, iya kan? Berarti B-nya sama dengan 3. Oke. Lalu tersisanya itu yang ini min 17, 2A dan min B. Jadi yang kita cari yang ini. Berarti min 17 sama dengan 2A min B. B-nya kita sudah dapat, berarti min 17 sama dengan 2A min 3. Berarti min 17 min 3 tambah 3 sama dengan 2A. Min 17 tambah 3 itu min 14. Min 14 sama dengan 2A. Berarti min 14 per 2 sama dengan A. Min 14 per 2 itu sama dengan min 7. Berarti A-nya itu sama dengan min 7. Sudah ya teman-teman. Nah, kemudian yang disuruh di sini adalah rumus suku ke N deret tersebut. Rumus suku ke N deret tersebut. Berarti suku ke N berarti UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Bisa ya. Berarti tinggal kita substitusikan nilai A-nya sama dengan min 7 dan nilai B-nya sama dengan 3 ke sini. Berarti tinggal min 7 ditambah N min 1 dikali 3. Berarti min 7 ditambah 3N min 3. Oke ya, sama dengan min 7 min 3. Itu sama dengan min 10. Berarti 3N min 10. Berarti rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N min 10. Jadi kita cek di atas, adakah opsi yang pilihannya 3N min 10? Ada ya teman-teman, yaitu A. Berarti jawabannya adalah A. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Setelah ini akan ada lanjutan video lagi, jadi pastikan untuk teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya dengan cara subscribe dan tekan tombol notifikasi. Nah, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, maka jangan lupa untuk komen dan share ke teman-teman yang lain. Oke, semoga kita semua bisa lulus di tes PPG gelombang kedua tahun 2023 ini. Amin, saya doakan.